Setelah selesai dengan sesi 1 dan sesi 2, sekarang teman-teman bisa lanjut mengerjakan sesi 3, yaitu dari jurnal penyesuaian hingga jurnal penutup. Di soal poin 1, ada penyesuaian atas penyusutan aset tetap. Dan pada soal, di poin 9, dicantumkan keterangan bahwa depresiasi pada PT Air Supply itu dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Maka, untuk mengerjakan soal yang pertama, teman-teman buka dulu daftar aset tetap untuk mengetahui berapa harga perolehan atau acquisition cost dan umur ekonomisnya. Teman-teman hitung dulu beban penyusutan per tahun dengan rumus harga perolehan dikurangi nilai residu dan dibagi dengan umur ekonomis. Untuk nilai residu karena tidak diketahui, maka tulis saja 0. Dan pada jurnal penyesuaian, nominal yang dicatat adalah nominal beban penyusutan per bulan, yang dihitung dengan cara beban penyusutan per tahun dibagi 12 bulan. Langsung saja masukkan angkanya ke dalam rumus. Untuk building, maka diperoleh nominal penyusutan sebesar 20.800.000. Lalu untuk equipment dan automobile juga sudah diperoleh perhitungannya, maka langsung saja dicatat ke jurnal penyesuaian. Catat masing-masing penyusutan untuk akun buildings, equipment, dan automobile di akun akumulasi depresiasi pada sebelah kredit, dan untuk debitnya diisi dengan depreciation expense. Nominalnya dari mana? Dari hasil penjumlahan seluruh saldo yang ada di sebelah kredit. Selesai dengan soal poin 1, di soal poin 2 ada listrik, air, dan telepon atau dicatat pada akun utilities expense yang telah digunakan pada bulan Desember 2020 tapi baru akan dibayar di bulan Januari 2021, sehingga harus dibuat jurnal penyesuaian dengan dicatat pada akun utilities expense di debit dan kreditnya adalah beban terutang atau accrued expense sebesar nominal yang ada di soal. Lanjut ke soal nomor 3, ada saldo prepaid insurance per 30 November 2020 yang masih tersisa untuk 19 bulan lagi. Dan pada bulan Desember itu saldonya sudah jatuh tempo selama 1 bulan. Untuk menghitung berapa saldo yang sudah jatuh tempo, teman-teman buka trial balance di bulan November, lalu saldo prepaid insurance sebesar 365.750.000 langsung saja dibagi dengan 19 bulan, maka diperoleh saldo prepaid insurance per bulan yang sudah jatuh tempo selama bulan Desember sebesar 19.250.000 dan dicatat pada akun insurance expense debit, kreditnya adalah prepaid insurance. Lalu di soal berikutnya ada laporan stock of name menunjukkan saldo office supplies yang tersisa sebesar 29.488.750. Untuk mengerjakan penyesuaian office supplies, teman-teman harus menghitung dulu berapa saldo yang sudah terpakai selama bulan Desember. Caranya, buka unadjusted trial balance yang ada di sesi 2, lalu lihat berapa saldo office supplies, yaitu 49
975.600 kurangkan dengan saldo office supplies yang tersisa, yaitu yang ada di soal. Dan hasilnya sebesar 20.486.850 catat di jurnal penyesuaian pada akun office supplies expense debit dan kreditnya adalah office supplies. Lalu di soal poin 6 ada taksiran piutang tak tertagih 15% dari saldo piutang dagang. Dan pada soal, PT Air Supply mencatat penghapusan piutang dengan metode cadangan. Maka teman-teman langsung saja buka unadjusted trial balance, lalu lihat saldo accounts receivable, kemudian kalikan dengan 15%, maka akan diperoleh beban kerugian piutang. Tahap selanjutnya, lihat posisi saldo allowance for bad debt atau cadangan kerugian piutang, apakah ada di debit atau di kredit. Apabila di debit, tambahkan dengan beban kerugian piutang. Kalau di kredit, tinggal dikurangkan dengan beban kerugian piutang. Pada PT Air Supply, allowance for bad debt ada di sebelah kredit. Maka langsung saja kurangkan dengan beban kerugian piutang. Kemudian, untuk menentukan akun yang digunakan pada pencatatan jurnal penyesuaian, lihat jumlah saldo, beban kerugian piutang, dan allowance for bad debt. Apabila beban kerugian piutang lebih besar dari saldo allowance, maka jurnalnya adalah bad debt expense debit dan kreditnya allowance. Nah, di sini saldo beban kerugian piutang itu lebih rendah daripada saldo allowance, maka jurnalnya adalah allowance for bad debt debit dan kreditnya bad debt expense sebesar selisih antara saldo allowance dengan saldo beban kerugian piutang, yaitu 12.248.925. Langsung saja dicatat ke jurnal penyesuaian. Pada poin 7, ada penyesuaian untuk menutup akun fed in dan fed out. Lalu selisihnya dipindahkan ke fed receivable atau fed payable. Akun ditutup dengan cara mendebit akun fed out dan mengkredit fed in. Maka teman-teman langsung saja buka unadjusted trial balance, lalu saldo fed in yang semula di debit catat di sebelah kredit. Lalu saldo fed out yang semula ada di kredit karena akan ditutup, maka dicatat di sebelah debit. Karena saldo fed out lebih besar dari saldo fed in, maka selisihnya dicatat di akun fed payable pada sebelah kredit. Nah, sebaliknya, kalau misalkan saldo fed in yang lebih besar dari fed out, baru selisihnya dicatat di akun fed receivable pada posisi debit. Lalu di soal 8 ada uang muka PPh 25 yang akan dibayar pada bulan Januari 2021, sehingga harus dicatat sebagai uang muka PPh 25 terutang pada akun prepaid income tax artikel 25 atau uang muka PPh 25 di sebelah debit dan kreditnya adalah income tax artikel 25-29 payable sebesar nominal yang ada di soal.
Kemudian lanjut ke poin 9, ada rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi terjadi karena adanya perbedaan saldo antara menurut bank dengan menurut perusahaan. Nah, di sini penyebab perbedaan yaitu karena adanya interest income, lalu income tax artikel 4.2 expense, dan bank service charge. Maka teman-teman jurnal dulu ketiga akun ini pada jurnal penyesuaian sesuai nominalnya masing-masing. Untuk bank service charge dan income tax artikel 4 pasal 2 expense itu adalah akun beban, jadi dicatat di sebelah debit. Lalu kreditnya interest income. Kemudian, selisih antara interest income dengan pembayaran kedua beban ini catat pada akun cash in bank. Dan angkanya harus sama dengan angka yang tadi disebutkan dalam soal, yaitu 4.065.560. Kalau sudah selesai dengan jurnal penyesuaian, sekarang teman-teman buka bank reconciliation. Masukkan saldo kas menurut bank, lalu masukkan saldo menurut perusahaan. Jumlahnya bisa dilihat di bagian unadjusted trial balance pada sesi 2. Kemudian, masukkan interest income sebagai komponen penambah dan bank service charge beserta income tax artikel 4 pasal 2 itu masuk sebagai pengurang. Lalu catat hasil penambahan dan pengurangan sebesar 4.065.560 dan tambahkan dengan cash balance per book. Maka sekarang saldo kas menurut perusahaan dan menurut bank itu sudah sama. Lanjut ke soal yang terakhir. Ada gaji bulan Desember yang baru akan dibayar pada bulan Januari. Nah, di sini sudah dicantumkan akun-akun yang akan digunakan beserta nominalnya. Maka teman-teman tinggal catat saja ke dalam jurnal penyesuaian. Seperti ini, wage and salaries di debit, lalu kreditnya adalah income tax artikel 21 payable dan accrued expense. Jurnal penyesuaian sudah selesai dikerjakan, maka tinggal dijumlahkan saja. Jumlahnya harus sama antara debit dan kredit. Kalau sudah menjumlah, jangan lupa diisi bagian tabel rekapitulasi sesuai dengan urutan nomor akunnya. Lalu jumlahkan juga. Untuk pembahasan worksheet sampai dengan jurnal penutup akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.